Hi, good morning P4. How are you today? I hope you have a good condition. Okay, so today we will continue our lesson about IPA subject with topic energy. Okay, so here is a quote for you for this morning. It is the fear of God is the beginning of knowledge. Ya, ini adalah ayat Alkitab dari Amsal 1 ayat 7. Okay, let's start. Bagian E, manfaat hemat energi. Hemat energi itu artinya mengurangi penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaatnya yang pertama menjaga sumber daya alam. Sumber energi ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Contoh yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, di mana batu bara saat ini digunakan oleh Indonesia, negara kita, sebagai pembangkit listrik. Coba kamu bayangkan kalau misalnya kita tidak menghemat listrik, maka batu bara yang digunakan itu akan lama-kelamaan akan habis. Jadi untuk itu kita harus hemat energi. Secara tidak langsung kita sudah menghemat sumber daya alam. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi pemanasan global. Nah, sama halnya dengan poin 1 tadi, penggunaan batu bara sebagai sumber energi akan menghasilkan limbah, ya, di mana limbahnya itu dapat membuat lapisan ozon itu lama-kelamaan tipis, ya, menipis sehingga terjadi yang namanya pemanasan global. Kemudian yang ketiga, manfaat hemat energi yaitu mengurangi polusi. Contoh, misalkan Joan pengen ke supermarket, ya. Nah, jarak dari rumahnya ke supermarket itu sekitar 100 meter. Nah, dia memilih untuk berjalan kaki dibandingkan menggunakan kendaraan bermotor. Dengan kata lain, Joan sudah menghemat energi, ya. Oke, sehingga dia sudah mengurangi polusi yang ada di sekitar. Kemudian yang keempat, menghemat biaya listrik. Kalau kita hemat listrik, maka pengeluaran atau biaya listrik juga semakin sedikit, ya. Nah, itu dia manfaat hemat energi. Kemudian, bagaimana cara untuk menghemat energi? Yang pertama, menghemat penggunaan air, ya. Nah, ini dia poster teman kamu, karya Febrian. Kemudian, cara yang kedua untuk hemat energi yaitu menghemat penggunaan listrik. Saat pagi hari sampai siang hari, kamu bisa mematikan lampu. Jadi sumber cahayanya dari mana, Miss? Kamu bisa membuka jendela sehingga cahaya yang berasal dari matahari itu bisa masuk ke dalam rumah, ya, sehingga menerangi ruangan-ruangan yang ada di rumah. Kemudian penggunaan handphone, ya, supaya baterainya nggak cepat habis. Jangan sering-sering main handphone, terutama bagi kamu siswa-siswa SD yang fokusnya tidak untuk main handphone, ya. Oke, fokusnya adalah belajar. Nah, kemudian saat mencarger handphone, kamu tidak perlu semalaman mencargernya, cukup 2-3 jam. Kalau sudah penuh, kamu bisa cabut, ya. Jadi cara menghemat energi itulah dengan menghemat penggunaan listrik. Kemudian ini ada gambar menanam pohon. Dengan menanam pohon, suhu lingkungan itu akan sejuk. Fun fact, tumbuhan membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis salah satunya adalah oksigen. Jadi semakin banyak pohon yang ditanam, semakin banyak oksigen yang dihasilkan dan suhu lingkungan akan sejuk. Secara tidak langsung, kamu akan mengurangi penggunaan AC, ya. Nah, kemudian ini ada gambar menjemur pakaian. Saat ini ada banyak penggunaan mesin cuci, di mana mesin cucinya bisa membuat pakaian langsung kering. Nah, mesin cuci kan menggunakan energi listrik, ya, menggunakan listrik. Nah, jadi kalau misalnya kita menjemur pakaian di pagi hari atau di siang hari, seperti gambar ini, kita menggunakan energi matahari, ya. Energi cahayanya diubah menjadi energi panas. Sehingga secara tidak langsung, kamu sudah hemat energi listrik. Oke. Nah,
Zaman sekarang juga banyak penggunaan biogas untuk menggantikan gas LPG, kemudian penggunaan bioetanol untuk menggantikan bensin ya sebagai energi alternatif, dan ada banyak lainnya. Oke, so this is for today. If you have a question, you can text me. Yes, so for your exercise, you can open your textbook, page 87, part C, number 1 until number 5. You write the answer on your writing book. No, not on your writing book because it's dikumpul ya. So you can write on your textbook. Okay. Thank you for attention. Goodbye.